Oke guys, welcome back to my channel. Jadi seperti biasanya di video kali ini aku bakal kembali membawakan alur cerita sinetron Suami Pengganti hari ini episode 349 tanggal 22 Februari tahun 2023. Namun sebelum kita masuk ke videonya, aku ingatkan kepada kalian untuk selalu like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke videonya berikut ini. Di awal episode kita diperlihatkan di mana Arin sedang menanyakan gimana caranya untuk menghadapi skandal yang dia alami saat ini bersama dengan Saka kepada Galvin. Galvin pun kemudian menjawab bahwasannya mereka harus mencari dalang dibalik tersebarnya berita hoax antara Arin dan Saka. Arin kemudian membenarkan perkataan dari Galvin. Dia mengatakan bahwa dirinya juga sebenarnya tidak ingin terus berdiam diri di rumah menghindari kejaran para wartawan. Arin tidak mau jika dirinya terus bersembunyi di rumah, malah membuat orang-orang berpikir bahwasanya dia memanglah salah. Saat mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba datanglah Abian. Abian kemudian menanyakan kepada Arin apakah Anti sedang sakit. Mendengar perkataan dari Abian, Arin terlihat tersenyum kecil. Mungkin dirinya berpikir bahwasannya Abian sekarang sudah mau menerima keberadaan dirinya. Karena melihat Arin yang sedang menangis, Abian kemudian mengatakan kepada Arin bahwa Anti jangan menangis, karena akan ada Abian yang selalu ada bersama dengan Antinya. Arin pun kemudian memeluk Abian. Scan kemudian berganti ke restoran Riri. Kita bisa melihat di mana Ben sedang berbicara dengan Riri untuk menanyakan apakah Riri sudah menyerah dengan hubungan yang mereka jalani. Ben juga mengingatkan kepada Riri bahwa bukankah mereka berdua telah berjanji untuk menjaga hubungan yang mereka jalani saat ini sekalipun banyak cobaan yang datang. Riri kemudian mengatakan kepada Ben bahwa dirinya sebenarnya juga mau berjuang untuk hubungan mereka. Namun Riri tidak mau jika Ben melepas semua yang dia miliki, termasuk semua usaha restoran kepada mamanya hanya demi menjaga hubungannya dengan Riri. Scan kemudian berganti di mana Saka terlihat sedang duduk di sebuah sofa. Di saat yang bersamaan, kita bisa melihat di mana Dante dengan raut wajah yang marah datang dan menghampiri Saka. Tidak ada percakapan yang terjadi di antara keduanya. Dante tiba-tiba langsung memukul wajah Saka. Kemudian datanglah Bu Wiryo dan Selin yang memisahkan keduanya. Bu Wiryo menanyakan apa yang sedang terjadi antara Saka dan Dante. Dante mengatakan bahwa dirinya marah karena Saka berkali-kali menyakiti Dinda yang merupakan teman baiknya. Dante kemudian menyuruh agar Saka untuk hidup jauh-jauh darinya karena kehadiran Saka selalu membawa masalah. Saka menanyakan kepada Dante apakah dirinya bodoh atau hanya berpura-pura bodoh karena termakan berita hoax seperti itu. Saka kemudian mengatakan kepada Dante untuk tidak ikut campur masalah keluarganya. Dante yang saat itu masih marah kepada Saka hendak memukul kembali wajah Saka. Namun Dante kemudian menghentikan pukulannya karena saat itu Selin datang dan wajahnya tepat di depan tangannya. Selin mengatakan kepada Dante agar Dante sabar terlebih dahulu karena mungkin dia tidak tahu tentang kebenaran berita hoax tersebut. Selin kemudian mengatakan kepada Dante ini mungkin bukanlah salah Saka dan ada kemungkinan jika Saka itu sedang dijebak. Dante bukannya tambah tenang, malah menjadi sangat marah karena istrinya lebih membela Saka daripada dirinya sendiri yang merupakan seorang suami. Selin sebenarnya membela Saka bukan hanya karena dia tidak ingin di rumah ada keributan, namun juga karena Selin masih menaruh suka terhadap Saka. Saat itu, Selin beralasan jika dirinya tidak mau ada keributan di rumah dan Dante yang selalu main tangan kepada Saka. Bahkan Selin juga menyuruh Dante agar Dante ikut membantu mencari siapa dalang dibalik berita hoax tersebut. Bu Wiryo yang berada di sana kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh Selin dan menyuruh Saka dan Dante untuk membicarakan masalah ini terlebih dahulu. Karena menurut Bu Wiryo, orang di balik tersebarnya berita tersebut akan merasa senang jika melihat keluarga mereka menjadi berantakan. Bu Wiryo kemudian mengajak Saka untuk ikut pergi ke kantor dan mereka meninggalkan Dante dan Selin berdua. Dante kemudian menanyakan kepada Selin mengapa dirinya selalu saja membela Saka.
Dante juga mengatakan kepada Celine apakah ini merupakan penyebab Celine tidak ingin mempunyai anak. Scan kemudian berpindah di tempat Arin. Kita bisa melihat di mana Arin sedang duduk bersama dengan Galvin. Saat itu, Galvin akan mengajak Arin untuk tidur. Namun, di saat yang bersamaan, tiba-tiba kaca jendela rumah mereka pecah karena ada seseorang yang melemparkan batu ke dalam rumah. Merasa ada yang aneh, Galvin kemudian mencari batu yang digunakan untuk melempar kaca jendela tersebut. Dan di sini Galvin menemukan jika batu tersebut dibungkus oleh secarik kertas putih bertuliskan semua kejelekan yang Arin lakukan. Galvin dan Arin kemudian menceritakan kejadian semalam kepada Kusuma. Di sini kemudian Kusuma berniat untuk melaporkan kejadian ini kepada ketua RT. Bahkan Kusuma juga meminta Pedro untuk mengganti CCTV di depan yang sudah rusak. Scan kemudian berganti di mana Niken dan Wijaya sedang membawa Abian untuk pulang ke rumah. Di sini Niken mengatakan bahwa dirinya malu karena tingkah laku menantunya. Abian yang saat itu duduk di belakang kemudian berdiri dan mengatakan bahwa dirinya merasa kasihan kepada Anti Arin. Niken menanyakan mengapa Abian merasa kasihan kepada Anti Arin. Abian kemudian menceritakan di mana Arin sedang menangis saat itu. Perkataan dari Abian ini ternyata membuat Niken sadar karena dia melakukan hal yang berlebihan kepada Arin. Bahkan Niken juga berniat untuk meminta maaf atas semua omongan atau ucapannya yang menyakiti hati Arin. Saat mobil mereka berhenti di depan lampu merah, Abian menengok keluar jendela dan mendapati dedinya bersama dengan mominya sedang berduaan di dalam mobil dan menanyakan akan pergi kemana mereka itu. Niken kemudian ikut menengok keluar jendela dan benar saja mendapati Galvin sedang bersama dengan Riri. Di sini Niken marah besar karena belum selesai skandal Arin dan Saka, Galvin berbuat skandal yang baru yang membuat dirinya malu kepada ibu-ibu sosialita. Sebenarnya di sini Galvin hanya ingin mengantarkan Riri. Namun saat dalam perjalanan, Riri curhat masalahnya dengan Ben yang membuat Riri semakin sedih. Karena tidak mau melihat mantan istrinya tersebut bersedih, Galvin kemudian mengajak Riri untuk pergi ke penjual kue cubit langganannya. Momen kemesraan pun kembali hadir di antara Galvin dan Riri. Bahkan Dita sempat memfoto salah satu kejadian romantis saat Galvin memeluk tubuh Riri yang hendak terjatuh. Tidak hanya Dita, ternyata Ben juga berada di sana dan melihat kejadian tersebut. Di sini, Ben akhirnya benar-benar berpikir bahwasanya Riri memang belum melupakan Galvin. Scan kembali berganti di tempat Arin yang sedang menunggu Celine. Di sini, sebenarnya Arin ingin mengatakan kepada Celine bahwa Dita merupakan orang yang membuat Celine tenggelam. Celine pun kemudian datang dan menghampiri Arin yang sudah menunggunya sedari tadi. Namun, di sini Arin malah merasa aneh karena Celine datang bersama dengan Saka. Arin kemudian menanyakan kepada Celine mengapa Saka ikut bersamanya. Dan di sini Saka menjelaskan bahwa dirinya bersama Celine sedang mencari keberadaan Dinda karena Dinda tidak pulang dari semalam. Singkat cerita, Arin telah mengatakan semuanya kepada Celine dan pergi meninggalkan Celine dan Saka berdua. Di sini, Saka menanyakan kepada Celine apakah dirinya sudah memberitahu Dante. Namun Celine mengatakan bahwa itu bukanlah sesuatu yang perlu dilakukan. Maksud dari Saka ini adalah menyuruh agar Celine memberitahu Dante jika dirinya ikut bersama dengan Saka untuk mencari keberadaan Dinda. Namun karena Celine mengatakan itu bukanlah sesuatu yang harus dilakukan, Saka pun hanya bisa terdiam. Sebenarnya Saka berniat baik. Dia tidak ingin Dante merasa curiga karena Celine sedang bersamanya. Dan benar saja, hal yang selama ini dikhawatirkan oleh Saka beneran terjadi. Di mana Dante saat itu sudah mengetahui jika istrinya bersama dengan Saka dari Bu Wiryo. Kemudian saat itu Celine mendapatkan telepon dari Dante. Sudah bisa ditebak jika Dante akan marah di telepon tersebut. Namun, episode kali ini berakhir sampai di sini.
Nah, mungkin sampai di sini aja dulu pembahasan alur cerita sinetron Suami Pengganti hari ini episode 349 tanggal 22 Februari tahun 2023. Aku ingatkan kembali buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel aku. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. See you next video. Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? 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 But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored
play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? 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 But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid.